Halo teman bincang, beli baju di Santorini bisa dapat bonus rebana. Safety menyapa teman bincang di sini di Bincang Akademi episode perdana. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Di bulan ini, tepatnya tanggal 1 April, kita bersama-sama menyambut berlakunya klaster perubahan UU PPN dalam UU HPP sebagai kulminasi dari reformasi PPN yang lama digadang-gadangkan oleh pemerintah. Klaster ini mengatur perubahan dalam berbagai hal, diantaranya kenaikan tarif, pemindahan barang dan jasa dari yang sebelumnya dikecualikan, kini menjadi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Kemudian penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, serta penerapan mekanisme PPN final. Perubahan-perubahan tersebut dapat dikatakan cukup fundamental. Lantas, apakah perubahan ini sudah sesuai atau justru melenceng dari konsep dasar PPN itu sendiri? Hari ini kita telah kedatangan seorang sosok yang tidak asing lagi di dunia perpajakan. Beliau adalah Managing Partner DDTC, juga merupakan Koordinator Dewan Konsultatif Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Perpajakan atau IAI-KAPJ. Beliau juga adalah Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia atau ATPETSI. Dan juga anggota Komite Pengarah Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau USKP. Nah, ada satu informasi lagi nih. Beliau juga merupakan seorang penulis buku dan salah satu buku yang ditulis adalah Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Nah, ini relate banget nih dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Untuk versi e-booknya, teman bincang dapat mengaksesnya melalui website perpajakan.id persembahan DDTC. Nah, jadi teman bincang udah bisa menebak belum nih siapakah sosok tersebut? Dan tentunya sosok tersebut adalah Bapak Darussalam. Selamat sore Pak Darus, apa kabar? Selamat sore Safety, kabar baik. Iya, bagaimana ibadah puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah puasa bisa saya lakukan dan semua aktivitas pekerjaan pun bisa saya laksanakan seperti biasanya. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Walaupun dalam bulan puasa tetap aktivitas dijalankan begitu ya Pak ya. Nah, semoga Bapak Darussalam dan teman bincang yang menyaksikan saat ini dilancarkan ibadah puasanya bagi yang menjalankan dan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kesesuaian reformasi PPN. Nah, kita pengen tahu dulu nih Pak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan PPN? Supaya teman bincang dan saya juga punya pemahaman yang sama dulu nih terkait arti dan apa itu PPN. Oke, baik Safety ya. Saya akan coba memberikan secara konseptual sebelum kita berbicara PPN panjang lebar seperti itu ya. Karena faktanya walaupun PPN ini sudah banyak dipraktikkan, tetapi kita secara konseptual sering tidak memahami dengan jernih terkait dengan konseptual PPN ini. Nah, kalau kita bicara PPN, sebenarnya PPN itu adalah pajak atas konsumsi atas seluruh barang dan jasa yang bersifat umum yang dikonsumsi oleh konsumen akhir. Nah, kalau kita bicara konsumsi, ingin saya jelaskan ada dua makna di sini. Apa yang dimaksud dengan konsumsi itu sendiri? Yang pertama adalah konsumsi yang bersifat umum. Nah, ini pun yang membedakan PPN dengan jenis pajak konsumsi lainnya yang sifatnya spesifik. Jadi dalam konteks pajak konsumsi itu sebenarnya ada dua. Pajak konsumsi yang bersifat umum dan pajak konsumsi yang bersifat khusus seperti pajak atas cukai atau bea masuk. Ini yang pertama ya, yang harus kita jernihkan dulu. Kedua, dalam konteks konsumsi yang dimaksud dalam konteks PPN ini adalah konsumsi yang bersifat pribadi yang dilakukan oleh konsumen akhir. Jadi bukan konsumsi yang sifatnya produktif
yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi secara umum saya ulangi lagi bahwa PPN ini adalah pajak konsumsi yang bersifat umum yang dilakukan oleh konsumen akhir. Yang mana konsumsi ini adalah sifatnya konsumsi yang sifatnya pribadi oleh konsumen akhir tersebut. Baik, dan penanggung bebannya juga konsumen akhir itu, betul begitu ya Pak ya? Ya, jadi yang dalam konteks PPN ini si penanggung atau yang dituju untuk dikenakan PPN ini adalah si konsumen akhir tersebut. Baik, dan konsumen akhir itu adalah teman bincang, saya dan kita semua gitu Pak ya, yang menikmati barang dan jasanya betul, ya Pak? Betul, safety. Oke, wah dari konsepnya aja udah menarik nih ya Pak. Tapi saya pengen tahu lebih lanjut nih Pak. Kalau PPN itu ditujukan untuk dikenakan dan dibebankan pada konsumen akhir, gimana nih dengan mekanisme pengenaannya? Apakah konsumen akhir seperti teman bincang dan saya tuh harus bayar pajak tiap kali beli barang atau menggunakan jasa? Dan apa sih yang dimaksud dengan konsumen akhir sebagai penanggung beban yang dipungut PPN? Oke, safety ya, baik ya. Memang seperti yang saya sampaikan di muka tadi bahwa PPN ini ditujukan kepada konsumen akhir. Tetapi dalam mekanisme pemungutannya PPN ini ya, mekanisme pemungutan PPN ini bukan konsumen akhir yang membayar sendiri ke kas negara, tetapi itu dilakukan oleh pihak lainnya. Siapa pihak lain ini? Kalau dalam konteks Indonesia, dalam undang-undang perpajakan Indonesia, pihak lain ini adalah pengusaha kena pajak atau sering kita sebut sebagai PKP ya dalam bahasa sehari-harinya, seperti itu. Nah, jadi dalam penggunaan PPN ini antara pihak yang menjadi yang menjadi beban PPN atau yang dituju untuk dikenakan PPN, yaitu konsumen akhir, dan pihak yang memungut dan menyetorkan pajak atau PPN ini ke kas negara ada di dua pihak yang berbeda. Nah, mekanisme ini disebut juga PPN sebagai pajak tidak langsung. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa PPN ini benar-benar ditujukan kepada konsumen akhir dan bukan kepada pengusaha. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana memastikannya tadi ya, supaya ini PPN ini benar-benar dikenakan pada konsumen akhir, saya bisa kasih ilustrasi sederhana ya dengan angka-angka ya untuk memudahkan kita mencernanya. Misalkan ada suatu pengusaha melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Katakan harganya 1.000 ya, dan kita umpamakan juga tarif PPN misalnya 10%. Maka si pengusaha itu harus memungut 10% dari 1.000, sama dengan 100 ya. Nah, pajak yang dipungut itu yang sebesar 100 itu dinamakan sebagai pajak keluaran. Oke. Nah, di lain pihak, tentunya si pengusaha ini juga melakukan pembelian barang dan atau jasa dari pihak lain ya. Nah, oleh pihak lain, tentunya si pengusaha ini juga dipungut PPN yang namanya sebagai pajak masukan. Misalnya nih ya, barang dan atau jasa yang dipungut oleh pihak lain itu harganya 900. Maka PPN yang dipungut oleh pihak lain itu adalah 10% kali 900 sama dengan 90. Nah, ini yang 90 ini dinamakan pajak masukan. Oke, nah tadi kan pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa PPN ini benar-benar ditujukan kepada konsumen akhir dan bukan pada pengusaha. Makanya si pengusaha tadi yang memang bukan ditujukan untuk dikenakan PPN ini punya atau diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukannya tadi yang sebesar 90 tadi gitu kan. Nah, dengan demikian tadi kan si pengusaha kan memungut 100.
sementara dia punya pajak masukan 90 dan dia diberikan hak untuk mengkreditkan 90 tersebut. Maka yang hanya disetorkan ke negara hanya sebesar selisihnya yang 100 dikurangi 90 ini, atau dengan kata lain hanya yang 10 saja itulah yang disetorkan ke kas negara. Inilah mekanisme yang memastikan atau yang menjamin bahwa PPN ini memang ditujukan kepada konsumen akhir dan bukan kepada pengusaha. Nah, menariknya selisih lebih yang 10 itu atau pertambahan nilai yang sebesar 10 itulah yang diberikan nama sebagai pajak pertambahan nilai. Jadi nama pajak pertambahan nilai dalam konteks ini pertambahan nilai itu adalah nilai tambahnya itu sendiri gitu loh. Nah, inilah yang menariknya penamaan pajak pertambahan nilai itu sendiri. Baik, artinya PPN ini memang basically itu adalah dibebankan ke konsumen akhir gitu ya Pak ya. Tapi yang memungutnya adalah PKP gitu ya Pak. Dan antara PKP juga mekanismenya mudah dipahami nih, seperti yang tadi sudah diilustrasikan oleh Pak Darussalam. PKP hanya perlu menyetorkan selisih lebih pajak keluaran terhadap pajak masukannya. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Darus tadi masih 10% ya Pak. Kalau sekarang sih udah 11 ya. Iya. Oke. Nah, tadi di awal Bapak menyebutkan tentang nilai tambah yang dijadikan nama PPN. Apakah dengan demikian pengenaan PPN ini harus didasarkan atas ada tidaknya nilai tambah? Jadi kalau suatu transaksi tidak mempunyai nilai tambah, jadinya tidak dikenakan PPN. Apakah benar begitu ya Pak? Oh, oke ya, Septi, saya coba luruskan pemahaman yang selama ini ada di banyak pihak ya, bahwa mengkaitkan suatu penyerahan itu terutang atau tidak terutang harus didasarkan adanya nilai tambah. Sebenarnya bukan seperti itu yang dari apa yang saya pahami selama ini ya. Jadi PPN itu, satu penyerahan PPN itu terutang atau tidak terutang bukan didasarkan adanya atau tidak adanya nilai tambah dalam PPN tersebut ya. Jadi sebenarnya suatu penyerahan itu terutang PPN atau tidak terutang PPN itu disebabkan oleh 5 faktor yang harus dipenuhi secara akumulatif seperti itu. Nah, apa itu faktor-faktor 5 yang tadi yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu penyerahan itu bisa dikatakan terutang atau tidak terutang PPN ya. Pertama adalah bahwa PPN itu dikenakan atas transaksi atau penyerahan yang secara undang-undang memang dikategorikan sebagai penyerahan yang dikenakan PPN. Itu yang pertama. Nah, syarat pertamanya. Kedua, syaratnya adalah penyerahan tersebut harus memiliki suatu nilai. Ada nilai nominalnya seperti itu. Ketiga, penyerahan itu dilakukan dalam satu teritori wilayah suatu negara tertentu. Harus dilakukan dalam wilayah negara tersebut. Keempat, penyerahan atau transaksi itu harus dilakukan oleh pengusaha yang sudah dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak, atau kalau tadi saya sebut dengan istilah sehari-harinya adalah PKP seperti itu. Dan terakhir, syarat akumulatif yang harus dipenuhi apakah penyerahan ini terutang atau tidak terutang PPN adalah bahwa si PKP tadi itu dalam rangka penyerahannya itu dalam rangka bagian dari kegiatan usahanya seperti itu. Nah, semua syarat ini harus dipenuhi ya, Septi ya, untuk dikatakan suatu penyerahan terutang atau tidak terutang PPN. Bukan karena ada tidaknya nilai tambah yang seperti Septi tanyakan tadi seperti itu. Oke. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah
ada atau tidaknya nilai tambah dari suatu barang dan jasa itu bukan syarat pengenaan PPN begitu ya Pak. Iya. Dan syarat penyerahan dikenakan PPN pun itu udah diatur dalam 5 syarat kumulatif baru dapat dikatakan sebagai penyerahan di dalam lingkup PPN begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali Sakti. Wah, teman bincang dan saya juga saat ini pasti udah semakin memahami ya alasan mengapa pajak ini atau PPN itu disebut dengan pajak pertambahan nilai begitu ya. Tapi saya masih penasaran nih Pak, saya kan pernah baca-baca buku di library di DTC yang membahas tentang PPN di beberapa negara. Nah, di negara-negara tersebut mereka tidak menggunakan istilah value added tax atau VAT, melainkan menggunakan istilah goods and services tax atau GST. Nah, sebenarnya keduanya ini tuh apakah jenis pajak yang sama ya, Pak? Ya, ini menarik ya pertanyaan dari Safety dan ini pertanyaan yang cukup bagus ya menurut saya karena memang dalam praktek sehari-harinya ya banyak pihak juga menganggap antara VAT dan GST ini adalah dua jenis pajak yang berbeda ya. Dan ini perlu saya luruskan dan saya sampaikan juga ya berdasarkan pemahaman saya ya terkait dengan dua terminologi ini. Sebenarnya dua terminologi ini adalah untuk menamakan suatu jenis pajak yang sama. Jadi sebenarnya antara VAT dengan GST itu adalah penamaan untuk satu jenis pajak yang sama. Jadi tidak berbeda ya. Seperti ini yang perlu saya tekankan. Memang dari apa yang saya pahami juga antara satu negara dengan negara lain itu juga sering memakai istilah yang berbeda ya. Antara VAT dan GST seperti itu. Dan ini nggak masalah, tetapi ini tidak mencerminkan bahwa ini dua jenis pajak yang berbeda. Nah, kenapa bisa ya suatu negara dengan negara lain itu memakai istilah atau penamaan yang berbeda seperti itu ya? Ini bebas-bebas saja bagi negara tersebut itu preferensi masing-masing negara itu untuk menggunakan istilah apa yang mau mereka pakai untuk menamakan dalam konteks Indonesia ini pajak pertambahan nilai itu kan gitu. Nah kebetulan Indonesia memakai terminologi PPN kan untuk menamakan jenis pajak ini. Tetapi kalau kita lihat di negara tetangga kita seperti misalnya Singapura ya, lantas Australia, lantas Selandia Baru itu menggunakan GST ya. Nah, sedangkan untuk negara-negara sebagian besar negara-negara di Eropa sana itu menggunakan terminologi atau istilah VAT ya. Jadi monggo-monggo aja suatu negara dan Indonesia pun juga nggak ada masalah apabila kelak di kemudian hari PPN ini atau VAT ini diganti dengan GST dan itu pun tidak akan merubah konseptual dari PPN itu sendiri maupun dari mekanisme pemungutan PPN itu sendiri. Baik, jadi hanya namanya aja yang beda tapi ini hal yang sama gitu ya Pak? Ya, jenis pajak yang sama-sama pajak konsumsi atas barang dan jasa yang bersifat umum yang dikonsumsi oleh konsumen akhir. Itulah GST atau VAT atau PPN dalam konteks kita. Iya, di Indonesia namanya PPN gitu ya Pak. Nah, kan saat ini kita sedang dalam masa reformasi PPN nih ya Pak. Dari tahun 2020 lalu itu ada UU Cipta Kerja. Di tahun 2021 ada juga UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang keduanya ini terdapat klaster perubahan UU PPN-nya. Selain itu juga baru-baru ini ada juga 14 PMK yang baru diterbitkan. Nah, menurut Bapak, apakah reformasi ini sesuai dengan konsep PPN yang udah kita bahas dari sebelum-sebelumnya? Oke, menarik nih ya pertanyaannya dari tadi menarik ini. Oke,
Satu yang bagus dipertanyakan, apakah reformasi PPN yang baru saja kita luncurkan ya, kalau untuk Undang-Undang PPN kan baru aja berlaku 1 April tahun 2022 ini kan ya. Betul. Nah, sekarang tadi Mbak Septi menanya kepada saya, apakah kebijakan baru yang ada di dalam Undang-Undang PPN yang baru diluncur atau dirilis tadi itu sudah sesuai nggak dengan konsep yang kita bincangkan tadi ya, secara konseptual gitu kan. Nah, kalau saya melihat sendiri, sebenarnya reformasi PPN yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini arahnya memang ingin mengembalikan PPN ini sesuai dengan konsep dasarnya dan juga sesuai dengan international best practice ya, pengalaman internasional dari negara-negara lain seperti itu. Kita arahnya ingin mengikuti seperti itu secara konseptual dan pengalaman negara lain. Nah, tadi kalau kita bicara konseptual kan PPN ini sebenarnya kan pajak atas konsumsi kan gitu kan. Nah, saya melihat bahwa dalam reformasi Undang-Undang PPN ini pemerintah juga ingin mengembalikan ya roh PPN ini benar-benar sebagai pajak konsumsi. Nah, sekarang caranya bagaimana sih kalau ini benar-benar sebagai pajak konsumsi? Nah, kalau kita bicara PPN sebagai pajak konsumsi yang pajak bukan dikenakan untuk ke pengusaha, itu pada dasarnya harus memenuhi atau ada suatu syarat yang harus dipegang teguh, bahwa seminimal mungkin barang-barang atau jasa kena pajak itu seminimal mungkin dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, tetapi kita kan tahu bersama dalam Undang-Undang PPN sebelum reformasi ini itu justru banyak barang dan atau jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, ini akan mengganggu atau merusak sistem PPN sebagai pajak konsumsi. Kenapa saya bisa katakan bisa merusak PPN sebagai pajak konsumsi ketika banyak barang dan atau jasa dikecualikan sebagai objek PPN? Contoh begini kan. Kalau suatu barang dan atau jasa itu dikecualikan sebagai objek PPN, itu implikasinya adalah pajak masukan bagi si pengusaha yang melakukan pemungutan PPN ini itu tidak dapat dikreditkan. Padahal tadi kan saya sampaikan untuk memastikan, untuk menjamin bahwa pengusaha ini bukan dituju untuk dikenakan PPN, dia harus dipastikan dapat mengkreditkan pajak masukannya kan gitu kan. Nah, tetapi dengan adanya barang-barang atau jasa dikecualikan sebagai objek PPN, implikasinya si pengusaha itu tidak boleh mengkreditkan pajak masukan. Artinya apa? Artinya nanti bisa jadi ya akibat tidak bisa dikreditkan itu benar-benar si pengusaha inilah yang akan menanggung beban PPN tersebut. Nah, ini kan sudah merubah gitu loh, yang sebenarnya ini ditujukan kepada konsumen akhir. Akhirnya PPN ini ditanggung oleh pengusaha. Nah, inilah yang ada pemikiran pemerintah bagaimana barang-barang dan jasa yang selama ini dikecualikan itu ke depan untuk dikenakan pajak. Ini sebenarnya ide bagus, tetapi kita juga tahu ya saat ini kan kita lagi masih pandemi ya, Pak, ya. Masih dalam proses pemulihan pandemi kan ya. Dan kalau atau andai kata barang-barang yang dikecualikan atau jasa-jasa yang dikecualikan itu benar-benar dikenakan pajak, tentu kan akan memberatkan masyarakat, apalagi masyarakat yang dikelompokkan sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Nah, makanya saya lihat dalam Undang-Undang PPN hasil reformasi ini sepertinya pemerintah tidak buru-buru untuk mengenakan pajak atas barang dan atau jasa tersebut. Makanya barang-barang yang tadi di undang-undang lama itu dikecualikan, itu dipindahkan untuk dikenakan, tetapi untuk supaya tidak memberatkan, barang-barang yang tadinya akan dikenakan itu diberikan insentif. Salah satu bentuk insentifnya itu tidak
dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Artinya apa safety? Artinya itu sama aja gitu kan ya, dikecualikan juga. Nah, menurut saya inilah yang mungkin yang menjadi yang menjadi pilihan yang terbaik bagi pemerintah ya, mungkin untuk sementara waktu tidak mengenakan dulu lah yang tadinya memang barang-barang atau jasa itu yang memang sudah dikecualikan oleh peraturan yang lama sebelum reformasi. Baik, artinya memang sebenarnya reformasi PPN ini selaras begitu ya Pak ya dengan konsep PPN yang udah kita perbincangkan dari awal. PPN itu adalah pajak atas barang dan jasa yang tentunya dikenakan kepada konsumen akhir, karena memang spiritnya itu untuk menjaga netralitas dari PPN ini ya Pak ya. Iya betul. Nah, tapi karena memang ada UU HPP, ada aturan PPN juga yang diatur di sana. Sebenarnya banyak nih manfaatnya ya, dan tentunya untuk sekarang ini memang belum bisa sebegitu idealnya begitu ya Pak dari yang dicita-citakan begitu, karena memang kondisi kita juga sedang dalam masa pemulihan gitu ya Pak ya. Jadi semangatnya sudah tepat, arahnya sudah tepat, ingin mengembalikan PPN itu sebagai pajak konsumsi ya, dengan menghilangkan barang dan atau jasa yang tadinya banyak dikecualikan sebagai objek PPN itu untuk dikeluarkan atau dikenakan, tetapi kondisinya saat ini kan belum pas ya, jadi akhirnya yang barang-barang tadi yang akan dikenakan itu diberikan insentif untuk dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti itu. Baik, ini menunjukkan juga bahwa pemerintah kita juga peduli begitu ya Pak ya dengan masyarakatnya ya Pak? Ya, bisa dikatakan seperti itu ya, jadi tidak serta-merta lah seperti itu. Mungkin tapi suatu saat harusnya juga akan dilihat kembali ya, terutama kalau kondisi ini memang sudah memungkinkan. Ya, kita tunggu aja lah bagaimana nanti kebijakan pemerintah. Iya, baik. Nah, sebagai penutup bincang akademik kita hari ini, apa nih Pak yang Bapak Darussalam ingin sampaikan kepada teman bincang yang saat ini menyaksikan? Oke, ya, safety sebagai kata atau kalimat terakhir, perlu digarisbawahi bahwa PPN itu harus didesain sedemikian rupa agar bisa memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dan bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat PPN itu dikembalikan ke rohnya ya, sebagai benar-benar pajak konsumsi. Dengan demikian salah satunya apa? Salah satunya adalah seperti yang sudah akan dilakukan melalui reformasi undang-undang PPN ini, melalui undang-undang HPP ini kan, adalah bagaimana barang dan atau jasa itu kalau bisa seluruhnya atau sebagian besar itu dikenakan pajak. Seperti itu. Nah, dengan demikian kalau itu dilakukan, maka pengecualian barang dan atau jasa kena pajak itu seminimal mungkin itu dibatasi ya, pengecualian sebagai objek pajaknya. Nah, ini sudah dilakukan sebenarnya dalam undang-undang HPP, tetapi karena memang ada yang seperti yang saya sebutkan tadi, karena ada kasus pandemi, itu tidak serta-merta bisa diterapkan kan seperti itu. Tetapi kalau saya lihat arahnya sudah tepat ya, jadi memperluas basis pajak. Nah, kalau ini dilakukan ya, saya yakin undang-undang PPN ya, dari reformasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa benar-benar memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak Indonesia, dan ini juga tentunya akan turut menyumbang bagaimana meninggikan tax ratio kita seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah ya, undang-undang PPN ini bisa benar-benar memberikan kontribusi yang tinggi seperti kontribusi undang-undang pajak penghasilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam bincang-bincang kali ini. Wow, luar biasa sekali pesan dari Bapak Darussalam.
Saya tidak perlu nambahin apa-apa lagi nih karena sudah kuat ya message-nya. Mungkin saya hanya akan mengencourage juga nih teman bincang yang saat ini menyaksikan. Mari kita sama-sama mendukung pelaksanaan kebijakan UU PPN dalam UU HPP ini karena untuk menciptakan fondasi pajak yang optimal dan berkelanjutan. Sekian bincang akademi kita hari ini. Buat teman bincang yang ingin memperdalam dan mengetahui lebih lanjut terkait PPN, teman bincang dapat mengikuti program DDTC Academy yaitu Tax Update Webinar dengan judul Ulasan Implikasi dan Aplikasi Ketentuan Teknis PPN Terbaru yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 20 April 2022. Pendaftaran telah dibuka hingga tanggal 19 April. Webinar ini diadakan secara live via Zoom dari pukul 8.30 hingga pukul 11.45. Kali ini webinarnya sangat spesial karena diadakan dengan attractive live teaching dari studio DDTC Academy. Dan teman bincang juga berkesempatan untuk mendapatkan 3 buku gratis terbitan DDTC yang terbaru. Jadi tunggu apa lagi? Teman bincang bisa langsung mendaftarkan diri pada website DDTC Academy di academy.ddtc.co.id/seminar. Gimana teman bincang? Apa pendapat teman bincang terkait reformasi PPN sehubungan dengan upaya mengembalikan PPN pada konsepnya? Apakah sudah sesuai? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe DDTC Indonesia YouTube channelnya. Dan jika video ini bermanfaat, teman bincang bisa langsung share video ini kepada siapapun. Pak Darussalam, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah menemani kita bincang akademi hari ini, Pak. Terima kasih. Semoga Pak Darussalam tetap sehat, sukses selalu, dan terus menjadi sosok panutan di dunia perpajakan. Terima kasih, Septi. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan saya dipanggil lagi. Pasti dong, Pak. Baik, teman bincang, Septi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan bincang akademi berikutnya yang akan tayang selama bulan Ramadan. Setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 3 sore. Hanya di YouTube channel DDTC Indonesia. Menjelang hari raya, orang-orang pada mudik. Mudik pulang ke kampung bawa baju batik. Meskipun kini tarif PPN naik, jangan sampai darah kita juga ikut naik. Karena masyarakat yang bijak selalu taat bayar pajak. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Bye teman bincang, sampai ketemu lagi.